Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya kenapa KKS ini harus Bapak Ibu sendiri yang memegangnya, nggak boleh dipegang oleh siapapun itu ya, karena banyak banget komentar yang masuk di video-video saya sebelumnya mengenai kartu KKS-nya yang dipegang oleh oknum-oknum gitu, jadi KKS-nya ini kartunya tidak diberikan kepada si KPM-nya. Dan beberapa orang dari mereka juga KKS-nya dikasih, tapi PIN-nya nggak dikasih. Jadi sama aja bohong ya, kalau KKS-nya dikasih, tapi PIN-nya nggak dikasih. Gimana caranya untuk bertransaksi kalau si KPM ini nggak tahu PIN ATM-nya? Karena untuk bertransaksi itu kita harus mengetahui PIN ATM tersebut. Jadi ini sebenarnya nggak boleh ya Bapak Ibu, KKS itu dipegang oleh orang lain. Harus Bapak Ibu sendiri yang memegangnya. Nggak boleh diberikan kepada siapapun itu dengan alasan apapun itu. Apalagi kalau digadaikan tidak dibolehkan dan apabila ketahuan maka akan dikenakan sanksi. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya dulu ya, kenapa KKS itu harus dipegang sendiri oleh si KPM-nya. Karena sebenarnya KKS ini itu adalah kartu milik pribadi ya, itu semacam ATM. Misalnya nih Bapak Ibu punya ATM gaji misalnya, atau ATM pribadi, tapi diberikan oleh tetangga yang pegang. Itu nggak mungkin kan, karena itu adalah ATM milik pribadi, miliknya Bapak Ibu semua. Jadi nggak boleh dititipkan ke e-warung atau ke siapapun itu misalnya. Dan juga yang namanya KKS ini, bansosnya Bapak Ibu kan masuknya lewat sana tuh. Dan itu masuknya terkadang tidak terjadwal. Misalnya tiba-tiba masuk berapa bulan, khusus untuk BPNT ya. Kadang bulan ini nggak masuk, bulan depan nggak masuk. Tiba-tiba di bulan berikutnya masuk double-double. Nah jangan sampai kalau Bapak Ibu ini titip ke e-warung misalnya, mohon maaf ya apabila ada petugas e-warung yang nonton video ini. Di sini saya tidak menjatuhkan atau apapun itu, saya hanya berbicara soal fakta. Ada beberapa orang ternyata yang melakukan hal itu berdasarkan pengakuan-pengakuan dari KPM tersebut. Jadi katanya dia itu selama berbulan-bulan nggak terima BPNT, sehingga pada saat dicek saldonya, contoh misalnya saldonya ada 5 tahap atau 5 periode masuknya, tapi ternyata pada saat digesek dia itu hanya diberikan sekitar 3 bansos aja untuk 3 bulan bansos aja, jadi 2 bulannya ini dikemanakan dengan alasan struknya nggak ada, tiba-tiba saldonya hilang. Itu nggak masuk akal banget ya. Ini bukan hanya 1-2 orang yang mengadu, tapi ada banyak ya. Jadi mohon maaf apabila di sini ada petugas e-warung yang kebetulan nonton video ini. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan, saya hanya meluruskan, saya hanya membantu para KPM yang sudah mengalami hal tersebut. Emang sih yang namanya petugas ya, kita jadi serba salah. Saya aja sendiri sebagai pendamping sosial, hanya satu yang berbuat kesalahan, kami semuanya dapat imbasnya juga. Jadi ya itulah yang namanya kehidupan. Namun satu hal yang harus Bapak Ibu semua ketahui sebagai KPM BPNT ataupun PKH ya, yang namanya kartu KKS itu bansosnya masuk di sana, dan itu kadang bansos masuk secara tiba-tiba, kita tidak tahu kapan masuknya, sehingga apabila Bapak Ibu menitipkan KKS-nya ini ke orang misalnya, ke orang lain misalnya, itu bisa saja akan disalahgunakan apabila orang tersebut orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya penting banget KKS ini harus dipegang sendiri. Dan kalau misalnya orang tersebut memaksa ibu untuk memegang KKS-nya dengan alasan diancam, karena ternyata ada juga yang seperti itu, katanya si KPM ini diancam bansosnya akan diputus kalau misalnya KKS-nya itu mau dipegang sendiri. Nah sebenarnya itu sudah menyalahi aturan. Kalau ada orang yang mengancam ibu, bapak ibu, bansosnya akan diputus kalau KKS-nya ini nggak dipegang oleh si oknum tersebut. Jadi jangan pernah mau seperti itu. Silahkan Bapak Ibu kalau diintimidasi seperti itu, silahkan langsung melapor ke dinas sosial atau langsung ke polsek terdekat. Karena Bapak Ibu memiliki hak sepenuhnya dengan KKS ini, dengan bantuan sosial yang ada di dalam kartu keluarga sejahtera ini. Dan satu hal lagi mengenai pemotongan-pemotongan bansos. Setahu saya yang namanya pemotongan bansos, untuk transaksi bansos itu tidak ada pemotongan dan tidak ada biaya administrasi.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu narik bansosnya di e-warung misalnya atau di agen-agen gitu, terus diberikan biaya atau dimintai biaya administrasi berapapun itu, jangan pernah mau ya, karena untuk bansos ini sendiri itu bebas biaya transaksinya. Kalau ada yang memaksa dimintai transaksi seperti itu, bisa langsung melapor ke bank terdekat sesuai dengan bank yang Bapak Ibu miliki di ATM-nya. Kalau misalnya di ATM-nya Bapak Ibu punya itu, di kartu KKS-nya yang Bapak Ibu punya itu dari Bank BNI, berarti Bapak Ibu langsung melapor ke Bank BNI-nya. Kalau dari Bank BRI, berarti Bapak Ibu langsung melapor ke Bank BRI-nya. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai penerima bansos ketika mengalami penekanan-penekanan di daerah tersebut atau intimidasi dari oknum-oknum di tempat Bapak Ibu tinggal. Misalnya nih, Bapak Ibu diancam ketika KKS-nya itu nggak mau Bapak Ibu berikan kepada oknum tersebut. Bapak Ibu tahapannya harus melapor ke pendamping sosialnya dulu. Kalau misalnya pendamping sosialnya ini ternyata tidak bisa memberikan solusi, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan ke dinas sosial setempat. Atau bisa juga langsung menghubungi call center pengaduan mengenai bansos. Untuk call centernya saya sertakan di sini. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, yang namanya KKS itu, Kartu Keluarga Sejahtera itu adalah ATM dan bansosnya Ibu masuk lewat sana. Penting banget Bapak Ibu harus pegang sendiri, nggak boleh diberikan kepada siapapun itu dengan alasan apapun itu. Dan PIN-nya juga, jangan sampai Bapak Ibu dikasih ATM-nya, tapi PIN-nya nggak dikasih, itu sama aja. Bapak Ibu nggak bisa bertransaksi kalau PIN-nya nggak ada. Jadi semua KPM sebagai penerima bansos itu bebas sebenarnya mau narik bansosnya di mana aja. Kalau misalnya Bapak Ibu ini penerima BPNT, terus di tetangga yang Bapak Ibu ditentukan e-warungnya itu ternyata Bapak Ibu di sana nggak nyaman bertransaksi di sana dengan alasan-alasan tertentu, ya boleh banget Bapak Ibu itu bertransaksi menarik bantuannya di e-warung tetangga kampung misalnya, atau di e-warung yang Bapak Ibu pilih sendiri. Jadi nggak harus bertransaksi di e-warung yang ini yang ada di dekat rumahnya Bapak Ibu, nggak harus di situ. Apalagi kalau Bapak Ibu merasa nggak nyaman bertransaksi di e-warung ini, bebas memilih tempat transaksi yang lainnya. Tapi kalau untuk BPNT ini ya, saldo BPNT ini kan itu berupa e-wallet ya, jadi hanya boleh ditransaksikan lewat mesin edisi atau lewat e-warung. Dia nggak bisa terbaca kalau langsung lewat ATM. Kecuali bansosnya itu bansos PKH, itu bebas bisa ngambil di ATM langsung, nggak harus di e-warung atau mesin edisi. Berikut untuk dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor sekian-sekian sejak tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non-tunai, bab 2 sosialisasi dan edukasi. Huruf F menyatakan bahwa penggunaan atau penarikan rekening bantuan sosial PKH termasuk jenis tabungan atau kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN Personal Identification Number dan fasilitas lainnya harus dan ini wajib dilakukan atau dilaksanakan sendiri oleh si KPM tersebut, si pemegang kartu tersebut. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan klik subscribe-nya dulu dan share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semua agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui info ini juga. Dan bagi yang ingin bertanya atau mungkin ada keluhan seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini juga. Ingat Bapak Ibu ya, sekali lagi pegang KKS-nya sendiri masing-masing, nggak boleh diberikan kepada siapapun itu dengan alasan apapun itu. Kalau ada yang ngancam silahkan laporkan aja ke pendamping sosialnya terlebih dahulu. Kalau pendamping sosialnya tidak memberikan solusi, bisa langsung melapor ke dinas sosial terdekat. Karena kartu KKS itu adalah haknya Bapak Ibu, nggak boleh dititipkan, apalagi digadaikan. Oke, semoga bantuannya lancar dan berkah, semoga rezekinya dilancarkan, diberi kesehatan, semua urusannya dimudahkan, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.